gue Gadis, gue dari Tatas Universitas Brawijaya dan di sini kita kembali lagi ke ragam sudut pandang. Oke, di sini gue nggak sendiri nih, gue punya teman. Jadi boleh perkenalan diri langsung nih, gimana nih kak? Oke, thank you. Perkenalkan, nama gue Muhammad Haikal Thohir, biasa dipanggil Haikal. Gue dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, angkatan 2019. Oke, mungkin gue kayak pengen nanya tentang aktivitas atau mungkin lu ikut organisasi atau segala macamnya. Mungkin bisa dijelasin nih kesibukan lu kayak apa sih dan organisasi yang lu ikutin? Kalau misalkan di semester 7 ini, gue masih beberapa ada kelas juga. Dan juga sekaligus lagi ngurusin organisasi gue juga. Jadi kalau di Fakultas Hukum itu ada namanya Asian Law Students Association atau biasa disingkat ALSA gitu. Seru banget, boleh dong diceritain ALSA itu kayak gimana sih? Gue kan di Filkom ini, gue dari Filkom BTW, gue nggak ada gitu loh kayak ALSA, boleh diceritain nih gimana? Oke, jadi kalau ALSA itu sendiri, dia itu organisasi non-profit, non-political, mahasiswa hukum se-Asia. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, itu kita punya 14 local chapter dari 14 universitas negeri yang tersebar dari Sabang sampai Manado. Jadi mulai dari Universitas Syahwala sampai Universitas Samratulangi. Sedangkan kalau di Asia sendiri itu mulai dari Asia Selatan, India, Sri Lanka kita ada 16 national chapter, terus ASEAN juga ada, dan juga di Asia Timur ada Korea juga di daratan Cina, beberapa negara di daratan Cina gitu. Oke, kalau misalkan gue boleh nanya nih kak, itu ALSA itu cuman ada di fakultas hukum aja di tiap universitas atau gimana sih? Ya, untuk secara fakultas emang itu khusus untuk fakultas hukum. Dan kalau di universitasnya itu, nggak semua universitas itu punya ALSA. Cuma ada 14 universitas yang di Indonesia itu ada ALSA-nya, kayak gitu. Dan semuanya itu PTN biasanya, kayak gitu. Tapi dari gue dengar-dengar penjelasan tentang ALSA ini kayaknya lumayan cukup kayak hektik gitu nggak sih kegiatannya? Boleh diceritain nggak kayak kegiatan-kegiatan aktivitas di ALSA tuh apa aja dan kayak hektiknya tuh bagian apa aja sih selama pengalaman lo kak? Oke, kalau misalkan acara ALSA biasanya kan jadi satu periode itu satu. Misalkan sekarang gue lagi ngurusin ALSA ini. Nah, setiap tahunnya itu pasti kita punya 5 acara nasional dan ada 6 acara internasional, juga balik lagi ke lokal chapternya atau kampus itu sendiri. Dan untuk di tahun ini, ya. iya, dan untuk tahun ini kebetulan ALSA lokal chapter Brawijaya itu kurang lebih ada 55 sampai 60 program kerja yang terbagi buat ke beberapa divisi gitu. Oke, jadi sekitaran 50 sampai 60 program kerja dalam satu periode itu ya. Aduh, sumpah, lu hektik banget gak sih kak kalau misalkan kayak gitu? Kalau dibayangin minggu itu kan dalam satu tahun ada 52 ya. Sedangkan biasanya kita ngadain program kerja atau acara-acara itu kan di Sabtu Minggu, di weekend. Nah, jadi ya kita aja udah lebih dari 52 program kerja. Jadi yang pasti ada aja gitu setiap bulan yang tiap minggunya ada program kerja, maupun di weekdaysnya pun juga kadang kita selipin juga yang program kerja itu. Biar ya Sabtu Minggu masih dapat istirahat juga lah. Gitu. Oh, oke. Tapi ngomong-ngomong tentang tadi hektik dan kesibukan nih, gue kayak pengen ngajakin lu untuk ngobrol sudut pandang mengenai kesibukan nih. Kira-kira oke nggak? Oke. Oke, jadi di sini kan tadi gue dengar-dengar lu prokeran 50 sampai 60 proker, terus juga cukup sibuk. Nah, sebenarnya tuh kalau dari lu sendiri nih, dari pandangan personal lu, sebenarnya orang-orang yang sibuk itu tuh apa sih yang dicari di tengah-tengah kesibukan? Kalau lu sendiri ketika lu sibuk dengan mengurus 50 sampai 60 ikut organisasi, contohnya seperti ALSA, itu tuh sebenarnya apa sih yang lu cari? Oke, mungkin cerita sedikit dari pengalaman pertama gue kenapa berALSA gitu ya. Yang pertama emang gue berani untuk ikut ALSA, atau dalam tanda kutip gue berani menyibukkan diri gue sendiri. Ya pertama emang gue pengen self development, gue pengen nyari teman, gue pengen nyari pengalaman di kampus, banyak lain halnya lah. Nah, kalau misalkan buat pandangan gue sendiri, maksudnya harus dibedain juga gitu terkait mana sibuk, mana yang produktif, mana orang juga kan, beberapa orang ada yang bisa menjadi eksekutor, ada yang bisa menjadi konseptor. Nah, jadi balik ke dirinya masing-masing juga gitu. Kalau orang yang kayak gimana. Sedangkan kalau gue sendiri, pengalaman pribadi gue, dari misalkan banyaknya program kerja gue, dari banyaknya aktivitas di ALSA lainnya, ya gue pun berALSA nggak sendiri gitu. Gue dibantu beberapa teman-teman local board sebutannya, atau kayak suatu kepengurusan gitu, itu disebut local board ya. Gue nggak sendiri. Jadi bagaimana gue mendelegasikan tugas gue, mendelegasikan tanggung jawab gue yang sekiranya dapat mereka bantu gitu. Jadi gue nggak menyibukkan diri gue sendiri, tapi gue mendelegasikan kesibukan berALSA itu sendiri ke teman-teman lainnya. Karena ya balik lagi gitu, menyibukkan diri sendiri sama
lu bagaimana produktif dalam sesuatu hal yaitu beda, dan gue tuh tidak sering jadi eksekutor, melainkan gue jadi konseptor kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi yang gue tangkap itu sebenarnya kalau lu sibuk itu tuh hal yang harus lu cari itu adalah balance ya, ketika lu bisa dan mampu untuk mendelegasikan tugas-tugas ke partner-partner lu gitu. Mungkin itu juga relevan sih sama kayak orang-orang kan sekarang pada kayak apa ya, fear of missing out nih, FOMO gitu kan. Nah kalau lu sendiri tuh termasuk FOMO nggak, dan kayak pandangan lu terhadap orang-orang yang mau serba berkecepatan gitu, kayak dikit-dikit ikut magang ini, ikut magang itu, gimana nih menurut lo? Sebenarnya itu balik lagi kayak mungkin beberapa ya 2 tahun ke belakang lah ya, mulai dari adanya pandemi lalu segala macam, kesempatan itu mungkin jauh lebih mudah untuk didapatkan. Iya bener sih. Kejadian juga gitu di beberapa teman-teman Alsa yang mana ketika kesempatan itu dipermudah, ya mereka mengambil banyak-banyak kesempatan itu, mulai dari kayak dia ngampus sambil magang, dia ngampus sambil lomba, dia ngampus sambil A, B, C dan lain-lainnya. Itu nggak masalah. Cuman kalau gue tipikal yang gue tidak begitu hebat dalam hal multitasking gitu. Jadi gue nggak terlalu bisa untuk fokus ke banyak hal. Jadi waktu misalkan kuliah dan Alsa, ya udah gue tok itu dulu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya sama orang mengambil banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Cuman balik lagi gitu, apa yang harus lo prioritaskan, apa yang menjadi kewajiban teratas lo, apa yang menjadi top priority lah intinya. Top priority yang harus emang sekarang lo lakuin itu apa. Karena kan kalau misalkan kita ngomongin magang, kerja-kerja sampingan dan lain-lainnya, ya itu kan bukan menjadi top priority seorang mahasiswa menurut gue. Jadi kalau gue selama mereka bisa, selama mereka mampu, ya silakan. Cuman kalau gue kebetulan nggak mampu kayak gitu. Oke, jadi lu tuh lebih memilih ya udah lu kayak lebih bijaksana, dan kayak ketika ada serba berkecepatan ini ya di dunia, lu lebih memilih ya gue semampu gue aja, nggak mau ikut-ikutan dengan yang lain gitu loh. Tapi mungkin gue bakal menanyakan tentang pandangan lu nih ketika ada orang yang merasa justru bangga atau kayak malah mengucilkan orang lain yang nggak begitu sibuk, dan dia tuh bangga karena sibuk padahal dia sendiri pun overwork gitu loh. Menurut lu gimana tanggapan lu? Banyak juga gitu ya kejadian di kampus gue, di Eva, di Alsa gitu. Kayak ya hustle culture gitu lah ya. Iya gitu-gitu. Ya itu balik lagi kayak yang tadi di awal gue sempat mention gitu ya. Ada orang yang belum bisa bedain yang mana produktif, mana dia sibuk. Kesibukannya tuh apakah mereka dibuat-buat atau emang mereka beneran sibuk. Kayak contoh misalkan lo bisa melakukan suatu hal itu gak harus turun tangan langsung. Lo bisa mendelegasikan ke orang-orang di sekitar lo, biar lo emang bisa membagi waktu lo. Jadi lo gak semata-mata melakukan pekerjaan itu cuman biar dilihat orang doang kayak gitu. Sebenarnya balik lagi gitu, karena gue dari awal gue adalah tipikal orang yang konseptor gitu dibanding eksekutor. Jadi mungkin beberapa teman-teman gue tahu gitu, mungkin gue nggak terlalu yang kelihatan sibuk bekerja atau kelihatan selamanya ada di kampus, selamanya ada di Alsa terus-terusan gitu ya, terus-terusan tiap hari itu enggak. Cuman yang pada intinya gue melakukan semua hal itu semata-mata produktivitas dan efektivitas aja gitu. Jadi gue nggak terlalu kelihatan, cuman gue tahu ini adalah suatu hal yang produktif dibanding mungkin kalau misalkan semua hal di Alsa gue harus kerjain sendiri atau gue harus datengin satu-satu, gue harus kelihatan tiap hari. Ya menurut gue satu itu capek. Yang kedua lo bukan robot gitu ya, lo masih mahasiswa juga, masih ada kewajiban lain-lainnya. Jadi gue tahu kapasitas diri gue nggak bisa tiap hari harus melakukan pekerjaan, terus gue mendelegasikan aja sih. Dan untuk orang-orang yang kayak gitu sih menurut gue yang nggak apa-apa, cuman at least kalau misalkan emang ternyata lo sibuk, ya outputnya beneran emang harus sama dengan capek lo kayak gitu, bukan yang seolah-olah lo sibuk hanya untuk terlihat sibuk aja. Iya Kayak sih, gitu. jangan sampai lo sibuk untuk terlihat sibuk gitu ya kan, juga nggak ada esensinya sendiri. Nah mungkin juga tadi gue sempat kayak lo sempat mention gitu kan tentang lo bilang kalau misalkan sebenarnya intinya ketika lo sibuk itu adalah lo nyari balance, terus kayak lo juga merasa kalau misalkan ya lo harus tahu kapan lo mampu dan gak mampu gitu. Mungkin pertanyaan gue kayak kurang lebih relevan gitu. Sekarang kan orang kadang kayak ya gitu, dengan adanya kondisi seperti ini, dunia serba berkecepatan, lo kayak harus ngikutin apa yang standarisasi dunia lakukan gitu kan ya. Jadi kayak agak cukup sulit nih. Mungkin dari lo sendiri tuh ada nggak sih hal yang kira-kira
menurut tuh itu tuh nggak bisa tergantikan gitu, mungkin dari segi prinsip balance lo atau mungkin dari mungkin apa hal yang nggak bisa tergantikan di zaman masa sekarang gitu. Maksudnya kayak mungkin kan sekarang udah saking cepatnya berganti-ganti nih, apa sih, ada hal nggak yang nggak bisa digantikan gitu dari masa sekarang? Kalau gue lihat dari ya kacamata kecil helikopter view gue ya selama di kampus aja ya, menurut gue ini yang dari gue pertama kali gue menginjakan kaki gue di Malang di kampus Brawijaya. Pada dasarnya ya udah semua orang pasti apalagi di kuliah ya, kalau gue melihat sosial di kuliah tuh lebih kayak individualis. Orang pasti akan lebih mengejar achievement untuk dirinya sendiri, atau yang masih gue lihat sampai sekarang, hal baiknya yang masih gue bisa lihat sekarang adalah tetap kok maksudnya mereka tuh enggak lupa kepada rumahnya sendiri. Let's say kayak gue sekarang berorganisasi di Alsa, setiap orang ikut lomba, setiap orang ikut acara, setiap orang ikut seminar, ikut workshop dan lain-lainnya. Cuman pada dasarnya mereka nggak bakal lupa gitu mereka berangkat dari mana, dan menurut gue itu adalah hal yang baik, dimana mereka nggak lupa sama adik-adiknya, mereka nggak lupa sama rumahnya sendiri, mereka tetap mau ngajarin adik-adiknya, mereka mau berbagi ilmu gitu buat adik-adiknya. Dan kalau gue misalkan setiap nanya sama abang kakak alumni gue atau abang kakak tingkat gue selalu nanya kayak, emang lo misalkan tahu gitu ya lo berhasil dalam melakukan satu hal tuh apa sih, dia selalu jawab misalkan kayak, gue nggak peduli gitu ya kalau misalkan program kerja gue berantakan atau bagus banget atau jumlah gue meningkat atau menurun, tapi pada intinya ketika adik-adik gue nggak ada yang ngelanjutin rumah kita ibarat kayak gitu, Alsa kita, ya menurut gue gagal. Semangat adik-adik itu tersampaikan dengan semangat lo dengan adik lo sama, ya menurut gue itu adalah kunci standar lo berhasil dalam memimpin atau dalam lo beralsa ibarat kayak gitu. Jadi kunci keberhasilan di organisasi gue atau sekarang di Alsa, ya keberhasilan adik-adik lo adalah kunci kayak gitu. Dan menurut gue sekarang kan udah ya balik lagi gitu ya, udah pada sendiri-sendiri, udah pada self-oriented banget lah semenjak pandemi menurut gue. Tapi alhamdulillahnya hal baiknya masih ada gitu, mereka nggak lupa sama apa yang mereka dulu mulai, tempat mereka berangkat gitu. Oke, jadi tadi seperti yang gue tangkap, nilai kebersamaan di Alsa tuh kuat banget ya. Jadi kayak benar-benar dari mulai cutting-cutting yang ada di Alsa itu mendidik adik-adiknya. Nah mungkin nih nilai-nilai kebersamaan yang ada di Alsa dan nilai-nilai yang lu rasain di Alsa tuh bisa di-share juga nih sebagai pesan kepada penonton nih, kira-kira gimana nantinya mereka tuh ngehadapin si hustle culture ini, FOMO, dan mungkin kesibukan yang mereka pun ngerasa overwork gitu. Boleh deh langsung. Oke, mungkin ini beberapa minggu terakhir Alsa nih baru merayakan ulang tahunnya ke 28 tahun. Jadi Alsa itu berdiri di Thank you. Jadi bulan Oktober kemarin Alsa baru merayakan anniversary-nya yang ke 28 tahun. Jadi mulai dari 94 sampai sekarang 2022, itu yang gue rasakan adalah kebersamaan itu masih ada gitu. Jadi kalau misalkan slogannya Alsa biasanya kita together will be connected as one. Nah menurut gue itulah identitas Alsa menurut gue. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Dari 28 kemarin kita merayakan anniversary, itu sampai kayak founding mothers kita, salah satu founding mothers kita ada namanya Mbak Elwi, dia sampai membuat suatu blog untuk mengucapkan Alsa anniversary, dan itu dia mention temannya dia, salah satu founding mothers juga. Jadi waktu itu Alsa berdiri sama 7 orang. Nah satu cuman udah almarhumah, jadi dia menuliskan blog itu, dia membagi cerita dia kalau misalkan Alsa sekarang masih baik-baik aja kok sama mereka nih, yang mereka kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah saling tatap muka, tapi mereka memasukkan dunia kita ke dalam Alsa itu sendiri. Gue nggak pernah ketemu sama almarhumah Mbak Desika ini, cuman di dalam blog itu di mention kalau misalkan tenang Eci, panggilnya Eci, tenang Eci, Alsa aman bersama Haikal dan teman-teman segala macam. Jadi maksudnya long story short, gue mengartikan bahkan 28 tahun yang lalu sampai 28 tahun kemudiannya, ternyata orang-orang yang ada di dalam Alsa itu masih gitu, dia masih mengedepankan together will be-nya itu, connected as one-nya itu, always be one-nya itu, mereka masih peduli sama adik-adiknya. Itu sih yang gue rasain. Dan juga mungkin cerita lagi, karena kemarin juga kita baru diklat ya, bahasanya Olma diklat, kita mengukir sejarah kalau misalkan Alsa itu menjadi lembaga otonom yang paling diminati, hampir 200 mahasiswa baru yang join buat Alsa. Dan mungkin ini kalau siapapun nanti yang misalkan nonton, ya itulah berbagai cerita kenapa gue dan mungkin teman-teman sekarang yang kenapa masih bertahan di Alsa, kenapa masih mengedepankan atau masih mau ngurusin Alsa lah ibaratnya kayak gitu ya, karena banyak cerita-cerita yang kita belum ceritakan ke teman-teman semua,
yang sebenarnya ternyata segede itu, sebermakna itu buat kita, sebutannya Alsaian kan, anak Alsa kayak gitu. Dan jadi anniversary itu adalah salah satu cerita yang pengen kita bagi gitu sama teman-teman semua kayak gitu sih. Oke, jadi tuh pesan yang gue tangkap ini tuh untuk teman-teman semuanya, lo itu tuh jangan lupa untuk membangun interaksi sosial ke siapapun ya. Betul. Entah itu lo membangun koneksi kepada siapapun, dan juga jangan lupa nilai kebersamaan, karena ya itu tadi, kita itu makhluk sosial juga. Jadi cara lo untuk mengatasi dan kayak overwork lo, terus kayak kesibukan lo itu adalah dengan mengingat lo itu saling berkoneksi kepada makhluk sosial yang lainnya. Mungkin kayak gitu ya pesannya tadi ya. Betul. Tadi gue kayak kepo banget nih tentang Alsa, tadi juga gue kayak sempat merinding dengerin cerita Alsa juga nih, kayak yang sampai sengingat itu ya. Mungkin dari 50 sampai 60 proker yang pernah lu jalanin nih Kak, apa sih yang paling berkesan? Kayak satu pengalaman yang lu ngerasa, wah gue ngerasa terkoneksi banget nih, atau gimana gitu di Alsa sendiri? Kalau misalkan gue ngomong satu dan lain hal, nanti teman-teman yang bang kok misalkan divisi gue nggak disebut sih, proker divisi gue disebut, takutnya ntar gak enak. Cuma pada intinya semua proker tuh ada kurang lebihnya masing-masing lah. Ada seru dan nggak serunya masing-masing. Cuma pada intinya kalau gue, suatu kegiatan yang emang lo ngerasa lo bisa nyenengin banyak orang, lo bisa berbagi buat sekitar lo, itu menurut gue sangat menyenangkan. Sebagai contoh, mungkin waktu itu kita pernah melakukan social event lah, ibaratnya social event di salah satu desa di Batu. Terus entah itu kita kegiatan yang kita mengakrabkan diri sama alumni, atau kita membuka selebar-lebarnya relasi kita sama local chapter lain, menurut gue itu semuanya berkesan buat gue. Jadi ya sekarang 55 dan 60 sampai 60 program kerja ini menurut gue sangat bermanfaat. Cuman kalau yang paling berkesan menurut ya itu gue ada dalam hati gue aja lah. Kenapa ibaratnya, kenapa gue bisa bertahan sampai sekarang gitu di Alsa, ya karena ada satu dan lain hal yang ya udah mungkin gue harus tetap beralsa gitu. Oke. Saya mungkin ini juga masuk ke ranah personal Iya, banget ya. personal banget jangan menurut jangan gue. jangan nangis dulu. Tapi mungkin gue mau nanya tentang apa yang lo syukurin dari Alsa, dan kalau misalkan lo nggak di Alsa tuh mungkin lo nggak akan jadi yang seperti sekarang tuh, bisa diceritain deh dari persepsi lo. Gue tuh masuk Alsa, gue tuh di 2000, gue mahasiswa baru 2019, gue mau 2019. Dari SMA gue mau sama temen, satu-satunya dari SMA gue cuman sendiri fakultas hukum. Cuman jadi pada saat itu gue cuman kuliah pulang. Cuma ada kakak kelas gue yang dulunya udah ada di Alsa. Ya udah pada akhirnya gue cuman iseng-iseng aja gitu, ya udahlah yang penting gue ada kerjaan di kampus, gue bisa lebih nongkrong lebih lama lah di kampus ibaratnya kayak gitu. Cuman sampai pada akhirnya pengalaman gue di Alsa nih, gue sempat baca suatu tulisan gitu ya. Ada satu kayaknya menggambarkan perjalanan Alsa gue gitu. Gue lupa judulnya apa, cuman kata-katanya tuh there is restaurant somewhere in this universe that serve nothing but the first meal and the last meal. The first thing that you discover, you enjoy something that you always thought you hate, and the last thing without knowing it was the last thing. Jadi awalnya gue kayak anjing, gue capek di Alsa, gue nggak suka, sampai pada akhirnya gue enjoy. Dan sekarang adalah tahun terakhir gue, ya gue tanpa sadar gue ngerasa iya ini tahun terakhir. Jadi kayak itu tulisan tuh kayak menggambarkan perjalanan Alsa gue banget. Dan di akhir tulisan salah satu buku itu tuh ngomong there is somewhere that you can stretch every moment into a kind of forever. Jadi kayak nggak tahu kenapa yang dari awalnya gue mager-mageran, gue yang tadinya cuman niat beralsa tuh nggak niat itu, kayak cuman ya udah nyari teman aja, sampai pada akhirnya ya udah jadi gue aja gitu. Sehari-hari ini gue ya udah beralsa aja terus, sampai bahkan orang tua gue tuh udah memaklumin hal-hal yang kayak gue nggak bisa ikut acara keluarga karena Alsa, gue harus minta uang jajan lebih karena Alsa, gue harus izin nggak ikut nemenin dia ngapain karena Alsa gitu. Jadi kayak mereka udah memaklumin. Jadi kayak akhirnya Alsa adalah udah lebih dari bagian hidup gue aja kayak gitu. Oke, itu bagian dari momen lo dan bagian dari rumah lo ya, yang lo merasa dengan itu lo bersyukur banget bisa join ke Alsa gitu ya. Dan mungkin pesan kepada teman-teman semuanya nih, kenapa sih harus join Alsa? Itu kan tadi dari yang lo syukurin ketika lo melihat Alsa secara lebih luas lagi, kenapa sih mereka harus join ke Alsa nih? Pada intinya selama lo kuliah, lo nggak bisa, menurut gue ya, lo nggak bisa cuman belajar di dalam kelas aja, atau kayak lo cuman mengerjakan tugas dari dosen lo aja. Cuman ada pengalaman-pengalaman lain yang
sepertinya harus diambil di luar kelas. Entah lu ikut organisasi, entah lu ikut kepanitiaan, entah lu ikut workshop, dan semuanya itu harus diimbangin. Nah, kenapa ALSA menjadi gue bisa bilang nilai jual ALSA yang bisa lo lihat di organisasi lain adalah ALSA itu paket lengkap. Lo mau ikut kompetisi mereka ada, lo mau ikut seminar mereka ada, lo mau ikut workshop, conference, forum, itu semuanya ada. Dan lo mau suka yang sosial atau lo pengen emang legalnya banget, itu ada semua di ALSA. Jadi ALSA tuh paket lengkap yang emang ketika lo emang pengen merasakan banyak hal dari apa yang ALSA tawarkan, ya lo bisa menjemput bola itu, dan kesempatan itu banyak di ALSA menurut gue kayak gitu. Oke, gue sendiri pun pribadi, gue tertarik banget join ALSA setelah mendengar cerita lo, Kak. Sayangnya gue dari fakultas lain ya, apa gue masuk aja nih ke hukum? Gak mungkin juga kan, gue udah semester 5, jadi mungkin thank you banget Kak, karena udah sharing-sharing tentang ALSA dan persepsi lu, dan bahkan dari yang gue tahu, gue tangkap banyak banget value yang ada di organisasi, gak cuman kesibukan gitu loh, bahkan kebersamaan dan nilai-nilai seperti gotong royong tadi yang bisa lu terapkan juga nih di kehidupan sehari-hari lu. Jadi mungkin jargomannya si ALSA yang koneksi Together will be connected as one, ALSA always be one. Jadi jangan lupa ya, semuanya dadah. Jadi kita bakal kembali lagi ke ragam sudut pandang yang selanjutnya. Yeay!